إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم امنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. Bab tentang istinja, bersuci, dan adab orang yang buang hajat. Wal istinja wa huwa min najawtu syai' ay qata'tuhu fa ka'anna al-mustanji yaqta'u bihi al-adha an nafsihi. Kalimat istinja itu diambil dari kalimat kata-kata saya menyelamatkan sesuatu atau memutus sesuatu. Seakan-akan orang yang bersuci itu memutus dirinya dari hal yang kotor. Hukumnya wajib min khurujil baul wal ghaib, dari keluarnya air kencing dan kotoran. Bil ma' awil hajar, dengan air atau dengan batu atau dengan suatu benda yang mempunyai 3 syarat: keras, padat, kasar, bukan licin. Wa fi ma'nahu, itu dia. Min kulli jamidin tarihi qahirin qali'in ghairi muhtaram. Jadi air, batu atau benda yang keras, yang kasar, yang tidak licin dan bukan termasuk benda yang dihormati. Walakin al-afdal, dan tetapi yang lebih utama, lebih baik, an yastanjiya awalan, ini yang paling mulia, yang paling utama itu an yastanjiya awalan, hendaknya dia terlebih dahulu beristinja bil ahjar, dengan batu dulu, thumma yutbi'uha thaniyan bil ma', kemudian baru setelah itu pakai air. Itu paling cara yang paling bagus. Wal wajib salah masahat walau bi thalathati atraf hajar wahid. Dan kalau mau pakai batu, kalau zaman dulu belum ada tisu ya. Kalau mau pakai batu 3, atau pakai batu 1 tapi punya ujungnya 3, boleh. Habis itu baru pakai air. Itu cara yang paling mulia, paling utama. Wa yajuzu an yaktasira al-mustanji, dan boleh orang yang boleh istinja itu dia meringkas alal ma', atas air saja. Jadi istinjanya pakai air saja boleh. Au ala thalathati ahjar, atau dengan 3 batu atau batu yang punya cabang 3, atau dengan sesuatu yang seperti batu. Apa sesuatu yang seperti batu? Seperti tisu. Tisu itu benda padat, keras, kasar, tidak terhormat. Kalau ada benda padat tapi dia licin, tidak boleh. Apa contohnya? Guli, tidak boleh itu. Atau benda padat tersebut terhormat, seperti kertas Al-Quran, kertas ilmu agama, itu juga tidak boleh. Jadi 4 tuh syaratnya sebagai pengganti batu. Ya, benda padat, benda cair, benda keras, padat, kasar, kemudian tidak terhormat sebagai pengganti batu. Nah, kalau dia tidak pakai air, pakai batu, gimana? Pakai batu. Air ada, dia tidak mau, dia pakai batu atau pakai tisu, boleh benda tuh, boleh, tapi ada syaratnya nanti. Tapi kayaknya sih susah terjadi itu. Kalau hanya pakai batu itu susah, nanti ada disebutkan syaratnya. Yulqi bihin al-mahal, harus dapat menghilangkan najis di tempat keluarnya najis itu. In hasalat ilqa biha, jika bisa hilang itu najisnya. Wa illa zada 'alaiha hatta yulqiya, kalau tidak hilang dengan 3 batu, 3 kali usapan tidak hilang, maka
tambah lagi harus sampai hilang. Wa yusannu ba'da dzalika tasrihan. Setelah itu misalnya udah usap 3 kali, masih berasa ada tuh kotorannya, tambah lagi. Kalau sudah 4 kali, 5 kali, 6 kali misalnya, genap 6 kali, baru dia merasa bersih. Witirkan, apa namanya? Ganjilkan. 7. Sunnah begitu. Diganjilkan. Fa'in aradal iktisar, kalau ingin meringkas ala ahadihima fal ma'afdal. Tapi kalau kasih pilihan, kan yang nomor 1 yang paling bagus tuh batu dulu atau seperti tisu, kemudian air. Kalau mau meringkas sudah ada pengen salah satu ini saja. Yang lebih bagus tuh pakai air. Kenapa? Kata beliau, ya namu yuzilu ainan najasa wa atharaha. Karena yang namanya air itu dapat menghilangkan bentuk najisnya hilang dan bekas-bekasnya hilang. Kalau pakai batu atau pakai tisu dan semisalnya, hanya menghilangkan bendanya, tapi bekasnya masih ada. Nah, kalau air sama bekas-bekasnya pun hilang. Nah ini. Wa syartul istinja bil hajar, syarat orang boleh beristinja pakai hajar, pakai batu atau yang sepertinya seperti tisu tadi itu. 1. Alla yajifal al-kharijun najis. Syaratnya yang pertama, maaf, hendaknya kotoran yang keluar itu bukan kering, dalam keadaan kering. Kalau kering, udah tidak boleh, harus pakai air. Yang kedua, ini wala yantaqil an mahalli khurujihi. Maaf, itu kotoran sebenarnya karena di kitab makanya kita bahas nih. Kata beliau, syarat selanjutnya hendaknya kotoran itu yang keluar dari lubang dubur itu jangan pindah kemana-mana ya. Macam mana ya? Jadi pokoknya dia itu keluar, dia keluar, dia tidak meluber kemana-mana, enggak, atau menjadi tak mancing kemana-mana, gitu lah dia. Tak ada kota, ya, dah, usah macam-macam kalau situ. Terus kan repot, itu kan repot kalau gitu kan, kayaknya susah lah. Apalagi yang mulut tersebut kan. Syarat selanjutnya wala yaqra'a alaihi najisun akhar ajnabiyun. Syarat selanjutnya hendaknya dia tidak kena najis yang lain. Maaf ya. Apa contohnya? Kena najis yang lain. Maaf nih. Kadang-kadang ada orang buang kotoran, ya maaf nih. Jatuh kan. Nanti kan airnya muncrat naik ke atas nih. Kan berarti kan campur lagi tuh, kena najis yang lain. Dan enggak boleh itu. Terus pakai air kalau gitu. Tidak bisa lah pakai batu gitu, tidak bisa pakai tisu. Nah, kemudian kecuali kalau memang airnya tidak ada sama sekali, memang kering, musim kemarau, tidak mau lah pakai batu atau pakai tisu. Wa yajtanibu wujuban qadil hajat, orang yang qadul hajat, orang yang lagi buang hajat, mau buang air kecil atau BAB itu, hendaknya dia menjauhi apa? Istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat. Al-an kiblat yang sekarang. Kiblat yang sekarang juga ada Ka'bah. Emang dulu kiblat di mana? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah sholat bersama para sahabat itu, kiblatnya ngadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau tidak salah itu 16 bulan. Makanya di Madinah itu kalau yang udah punya haji umroh tahu, mudah-mudahan yang belum haji umroh amin. Di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW pernah sholat di situ ngadap Masjidil Aqsa, pernah juga sholat di situ ngadap ke Ka'bah, makanya disebutkan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Nah, dulu Nabi ngadap di Masjidil Aqsa bersama para sahabat. Kenapa? Karena perintah Allah. Akhirnya Nabi dipindah oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Qad nara taqalluba wajhika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa
falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, kata Allah, kami telah melihat muka kamu bolak-balik melihat ke langit nunggu wahyu. Maka sungguh kata Allah, kami akan pindahkan untuk kamu ke kiblat yang kau senangi. Nabi itu kepengen pindah ke kiblat itu ngadep ke Ka'bah, pengen. Nabi itu sering lihat ke langit itu. Kali-kali akan Jibril turun bawa wahyu. Apa kata Allah? Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka sungguh kami akan pindahkan engkau, arahkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah badanmu ke arah Masjidil Haram. Makanya orang kalau sholat depan Ka'bah harus ngadap ke Ka'bah. Tapi kalau orang yang sholat jauh dari Ka'bah seperti kita ini bukan ngadap ke Ka'bah. Kalau kita ngadap ke Ka'bah, tak mungkin lurus sok kita ini, pasti bengkok. Kita ini ngadap ke arah Masjidil Haram sesuai dengan perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkanlah dirimu menghadap ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, kata Allah, fawallu wujuhakum syatrah. Maka arahkan badan kalian menghadap ke arah Masjidil Haram. Bukan menghadap ke Masjidil Haramnya, ke arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram di mana? Sebelah barat. Makanya kita menghadap ke barat. Nah, dulu tuh sekitar kalau tidak salah 16 bulan Nabi menghadap ke sana. Akhirnya Nabi pindah ke menghadap ke Ka'bah. Makanya kalau ada orang berkata seperti ini, itu orang Islam menyembah batu. Kok bisa? Iya, Ka'bah itu kan batu. Kenapa mereka sholat harus ngadap ke arah Ka'bah? Ada apa? Kok tidak ngadap ke arah lain? Itu kan batu, berarti nyembah batu. Oh bukan, kita tidak nyembah batu, kita nyembah Allah. Yang suruh kita ngadap ke Ka'bah itu Allah. Kenapa kita ngadap ke Ka'bah? Karena kita taat sama Allah. Buktinya apa buktinya? Buktinya dulu Nabi Muhammad dan sahabat itu bukan ngadap ke Ka'bah, ngadap ke Baitul Maqdis. Karena disuruh oleh Allah ngadap ke Ka'bah, beliau pindah ngadap ke Ka'bah. Bukan nyembah Ka'bah, tapi nyembah Allah. Allah yang suruh ngadap Ka'bah, Nabi ikut. Kalau misalnya dulu itu, kalau misalnya Nabi disuruh pindah, habis ngadap Ka'bah, suruh ngadap ke Tugu Khatulistiwa, pasti ngadap Nabi. Kenapa? Taat sama Allah. Allah yang suruh, bukan nyembah Ka'bah gitu. Nah, buktinya apa? Dulunya Nabi Muhammad SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, jadi kajian kita jangan menghadap kiblat secara wajib ketika buang hajat. Jangan menghadap kiblat, artinya menghadap ke arah Ka'bah. Wahya Ka'bah. Wastidbaraha, jangan membelakangi. Tapi itu fis sahra, kalau di lapangan terbuka, di padang pasir, di padang rumput, di sungai, buang di parit itu, sungai, di laut itu. Ya kan? Itu kan tidak ada dinding langsung. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi, jangan. Innam yakun bainahu wa bainal qiblah satirun. Nah, jika antara dia dan kiblat tidak ada satir, tidak ada penutup, pelong, tidak ada dinding, itu tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Atau ada satir, ada dinding, ada penutup. Walam yablugh thulutsai dhira'. Tapi dindingnya atau penutupnya atau tirainya tidak sampai 350 cm. 2/3 dhira'. 1 dhira' itu setengah meter, berarti sekitar 350 cm. Maaf nih, dia buang air, bukan di WC nih, bukan di WC. Di tempat biasa, dia kasih penutup. Penutupnya tidak sampai 350 cm. Kalau setengah meter kan 500 cm. Dia tidak sampai 350 cm penutupnya. Maka kalau ada orang dia buang air di tempat terbuka, tapi dia kasih penutup di atas 350 cm. Satu syaratnya 350 cm ke atas. Kemudian wa ba'da an aksar min thalatha azru bi dhira'il adami kama qala ba'dhum. Syarat yang kedua, selain
satirnya, penutupnya, tabirnya itu harus lebih dari 350 cm. Tidak boleh juga jauh dari dia sekitar 1,5 meter. Tidak boleh. Kalau dia punya tabir tidak sampai 350 cm atau kurang, atau dia punya tabir lebih dari 350 cm, setengah meter atau 1 meter, tapi jauh dari dia 1,5 meter lebih, itu juga tidak boleh. Dia ngadap kiblat. Yang boleh gimana? Yang boleh dia boleh ngadap kiblat atau membelakangi kiblat. Syaratnya dia punya tabir penutup harus di atas 350 cm. Syarat yang kedua, tidak boleh jauh dari dia sejauh 1,5 meter, tidak boleh. Jadi kalau dia punya tabir, punya satir, dia majukan tidak sampai 1,5 meter dan tingginya di atas 350 cm, kemudian dia ngadap kiblat, buang airnya, tidak apa-apa hukumnya. Paham ya? Itu kalau di luar WC. Tapi kalau di WC memang tempat disiapkan untuk WC. Tempat itu disiapkan untuk WC. Kemudian WC itu besar, 5 meter kali 5 meter misalnya WC-nya. Yang besar, yang banyak itu. Sampai WC menggunakan itu. WC besar. Kemudian jarak dia, kan yang namanya WC kan dindingnya tinggi, betul dah. Lebih dari 350 cm, betul. Coba jarak dia dengan dinding kan lebih dari 1,5 meter. Bagaimana itu? Tidak apa-apa, karena tempat itu memang khusus dibuat untuk WC. Jadi kalau yang namanya WC, udah mutlak boleh, tidak apa-apa. Permasalahan sekarang kalau di luar WC. Di luar WC boleh ngadap kiblat. Tadi itu syaratnya saya ulangi, tidak boleh jauh dari 1,5 meter lebih, atau syaratnya harus tirainya, penutupnya tidak boleh lebih daripada, tidak boleh kurang daripada 350 cm. Nah, jadi kalau ada orang misalnya nih, ada orang WC ngadap kiblat, mau melakukan kiblat, jangan dipermasalahkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah kalau itu bukan WC, dia buang air di luar WC, itu yang masalah. Lihat dulu tuh tempatnya, bagaimana dia boleh menutup. Kalau tidak boleh menutup, itu baru masalah. Atau penutupnya tidak sesuai syarat tadi itu. Kemudian, ini wal bunyan bihadza kasahra bi syartil mazkur illa al bina' al mu'ad li qada'il hajah wala hurmata. Jadi kalau udah WC tidak ada keharamannya. Wala hurmata, tidak ada keharamannya mutlak. Wa kharaja bi qaulina al-an ma kana qiblatan awalan ka baitil muqaddas fastiqbaluhu baru makruh. Adapun kiblat yang dulu, bukan kiblat yang sekarang, kiblat yang dulu Baitul Maqdis. Ada orang buang air menghadap ke Baitul Maqdis atau membelakanginya. Bagaimana hukumnya? Tidak haram, makruh hukumnya. Itu pun kayak tadi, kalau dia tanpa penghalang, sama dengan kalau dia ngadap kiblat tadi itu. Nah, cuma kalau ngadap kiblat, membelakangi kiblat, ngadap kiblat Ka'bah itu haram. Kalau ini makruh, ngadap ke Baitul Maqdis, kiblat yang terdahulu. Kemudian wajib adaban. Kalau tadi itu wajibnya, wajib. Tak boleh ngadap kiblat. Kecuali kalau ada syaratnya tadi. Wajib. Kalau dia ngadap kiblat, misal tepi sungai diletak tangga misalnya, ngadap kiblat, membelakangi kiblat, tanpa ada penghalang tadi yang disyaratkan itu, haram hukumnya dia ngadap kiblat. Haram hukumnya dia membelakangi kiblat, dosa. Kenapa? Karena wajib yang meninggalkan hal tersebut. Nah, sekarang wajib ibu adaban. Sekarang secara adab, hendaknya dia menjauhi siapa? Qadil hajah, orang yang membuang hajat itu hendaknya dia menjauhi al-bawl wal ghaib fil ma'ir rakid. Buang air kecil atau buang air besar di air yang tidak mengalir. Air tak mengalir, kolam tak mengalir, dia buang air di situ. Kenapa tidak boleh? Ganggu orang. Amal jari, adapun air yang mengalir. Air yang mengalir contohnya pahit. Kalau air mengalir, fayukrahu fil qalil minhu. Kalau sikit makruh. Kalau sikit makruh.
Seperti mana itu kan? Kalau sikit di air tak basah kayak surut, ada orang buang air itu hukumnya makruh. Kalau sikit, dunal kecil, tapi kalau banyak, dah makruh. Tapi lebih bagus janganlah, mabuk bang. Makruh, tak ada haram. Iya, tak ada haram. Cuba kalau inti kena situ, game wudhu ada samping inti. Macam mana tak perasaan? Akhir hati tak melawan masa. Lakinil aula, cuma lihat. Lakinil aula kata beliau, akan tetapi yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih utama, ijtinabuhu, bagus janganlah. Biarpun dia banyak, jangan buang air di situ. Wa bahatsan Nawawi tahrimahu fil dalil jariyan kana ulakinan. Kalau Imam Nawawi bilang Imam Nawawi mutlak haram. Mau airnya banyak, mau airnya sedikit, mau apa? Kalau sedikit haram Imam Nawawi, haram Imam Nawawi. Baik dia mengalir tidak mengalir. Ya. Kalau air sedikit mengalir tidak mengalir haram kata Imam Nawawi. Haram artinya dosa. Wa yaktaribu aydan al-baw' wal ghaib tahta asy-syajarah al-musmirah maqta samra wa ghairihi. Juga harus menjauhi adab. Jauhi, jangan buang air, baik buang air kecil, buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Baik lagi musim buah atau belum musim buahnya. Pohon durian. Dia buang air bawah itu. Oh, nunggu durian, tahu campur itu kan jatuh durian, kan? Menyumpah, memang makruh. Tapi kalau sumpah jelak ke segala macam mana? Bahaya itu. Baik pohonnya lagi berbuah ataupun belum berbuah, jangan. Karena itu bakal didatangi orang untuk pohonnya. Baik kan ibu, madukir fitorik al-masluk linnas. Begitu juga sampai dibahas, bayangkan Islam mengajar itu. Sampai macam ini pun dibahas Islam ini. Saking sempurna itu ajaran Islam. Jangan buang air besar atau kecil di jalan yang dilewati orang. Tuh, orang lewat jalan, kadang-kadang terpinggap di dinding-dinding mancor, besi lewat kan. Dan saya bingung, kadang-kadang ada orang nih, maaf ya. Tepi jalan ni berhenti, parkir motor, ngapa? Air dia nepi dia balik pokok tu. Mancor, ya Allah ya Rabbi. Cubalah kan masjid-masjid banyak, surau-surau kan banyak, musola banyak. Kan ada WC-nya. Pergilah sebentar singgah, genah-genah kan, duduk. Kan sunnah. Istinja tu sunnah duduk. Duduknya bukan duduk yang itu ya. Duduk macam kursi bukan. Duduk. Kita praktekkan. Duduk jongkok gini. Maaf. Duduk jongkok begini, maaf. Satu diangkat, satu ditekuk gini nih. Gini sunnahnya. Jangan lama-lama, temen dong, jangan. Gini. Sunnah. Kenapa Nabi mengajar seperti itu? Selain sunnah dalam pahala ikut Nabi, ternyata setelah diteliti oleh para ahli, ternyata orang yang istinja seperti itu satu, maaf nih, kotorannya cepat keluar. Cobalah ya, Bapak hadirin, kalau payah keluar, akhir pohon payah keluar, duduk macam itu, insya Allah cepat keluar. Itu ajaran Nabi itu, cepat keluar untuk kotorannya. Nomor 2, kesehatan untuk kaki kita kuat. Makanya coba tengok orang Pontianak. Ya kita lihat lah, orang tua-tua Pontianak kan. Jarang mereka udah tua tuh sakit kaki. Banyak kuat berjalan masih. Tua kan? Banyak masih kuat berjalan. Saya pernah pergi ke suatu negara, tak usah disebutkan, suatu negara. Saya lihat di situ di masjidnya banyak kursi ready shop. Itu shop kursi sih. Apa saya bilang kursi banyak-banyak? Ada acara apa? Betul tak? Begitu udah mau mulai sholat, itu kursi itu diisi orang-orang. Sholat duduk semua. Di situ bagian sholat duduk, sini bagian sholat diri. Ramai yang duduk. Dan saya tengok umurnya belum terlalu tua, masih 50 lebih dan duduk kursinya. Umur jana 70 lebih masih diri. Alhamdulillah. Ini dia duduk. Kan sini Jannatul Naim ada bagi kursi. Ya kan? Ada disiapkan kursi itu, kursi jami, ada. Hampir semua masjid Pontianak ada disiapkan kursi.
Ini saya lihat ada kursi. Saya lihat betul-betul, saya pikir apa ini ya? Bukan hanya di masjid itu, di masjid yang lain di negeri itu juga sama. Akhirnya saya pikir, oh mungkin ya, ini perkiraan saya mungkin nih. Mereka ini saya tengok di rumah-rumahnya semua klosetnya duduk. Ketika maaf buang air duduk, nah ikut sunnah Nabi. Jadi kaki itu lemah, kaki itu tidak kuat. Nah, makanya itu salah satu sunnah Nabi. Jadi kalau buat WC sekali kayu pun kita, biar duit kita tak berseri banyak. Jangan lupa buat WC kalau bisa besar sikit, nah, dua, satu kloset duduk, satu kloset jongkok. Nah, kita yang masih kuat jongkok. Jangan nak malas. Jangan nyaman sebentar nanti tak bagus, melanggar sunnah. Yang masih kuat, kalau udah tak melangkah kuat dah, tak mampu, duduk dah. Itu sunnah Nabi. Jaga. Jangan buang air kata beliau di tempat yang dilewati orang. Wa fi mawdhi'il dhil saifan wa fi mawdhi'is syams syitaan. Nah, kemudian kata beliau, jangan juga buang air kecil, buang air besar di tempat orang berteduh, pohon beringin, apa lagi itu, pokoknya tempat-tempat orang berteduh lah. Jangan ada atap-atap halte, ya, kencing itu jangan, ganggu orang, bau tak bagus. Kemudian, wa fi thaqbi fil ardi wa huwa nazil al-mustadir wa lafdhu thaqib sabiqun fi ba'd al-sawatan. Juga dalam lubang-lubang, lubang kama di tanah-tanah itu banyak lubang-lubang tuh. Jangan kita kencing kan, takut kena jin. Begitu kencing kan, dalamnya ada jin. Jin pun marah, atau dia kena, atau anaknya kena. Dia mengamuk, bengkak benda tu. Makanya kadang-kadang kan bengkak tu, itu kena jin tu. Kenapa dia barangan buang air? Kita ya kalau ada kencing kita macam mana kita tak marah? Jin tu enggak makhluk Allah SWT. Kencing pun najis lagi. Nah, maka juga betul lah tarik WC. Tarik duduk benar-benar siram, jangan main pancar-pancar itu. Balik-balik pohon tu banyak lubang-lubang tu. Boleh kena jin apa? Wala yatakallam adaban li ghairi darurah. Jangan ngomong apa kayak nyanyi. Jangan ngomong tu. Adaban sebagai adab, bukan haram. Kalau ngomong gimana beb? Enggak haram, enggak. Cuma kurang adab. Kurang sopan. Jangan ngomong li ghairi darurah, kecuali kalau darurat. Kalau darurat mak manggil, misalnya mak cari, oh nak. Kalau aku jawab tak ada adabnya. Aku suruh jawab dah. Ente tak jawab, aku ajar orang tua. Jawab lah orang tua itu, jawab tak apa-apa. Nah, tapi kalau tidak darurat, tak ada apa-apa. Jangan bersiul, jangan nyanyi-nyanyi apa. Nah, kadang-kadang mandi nyanyi, tak apa-apa nyanyi. Nah, jangan ngomong kecuali kalau darurat. Fa in da'at daruratun ilal kalam. Tapi kalau darurat memang harus bicara dia. Kaman ra'a hayyatan tagsilu insanan lam yukrahil kalam hina ini. Seperti darurat apa contohnya? Dia lagi buang air, tahu-tahu dari celah-celah pintu WC itu dia melihat di luar WC itu ada ular mau gigit orang misalnya, atau ada anak kecil mau jatuh, maka harus diteriak, tolong gitu. Tidak apa darurat, tidak makruh. Tapi kalau tidak darurat, hukumnya bukan haram, tapi makruh. Makruh artinya tidak disenangi dalam Islam. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Jangan ngadep matahari, jangan ngadep bulan, dan jangan membelakanginya. Kalau ngadep apa hukumnya? Kalau ngadep hukumnya tidak haram, makruh. Beda sama kiblat tadi. Kalau kiblat, ngadep kiblat, membelakangi kiblat, hukumnya haram. Tapi kalau matahari dan bulan ini menghadap dan membelakanginya, makruh hukumnya. Bagaimana tidak makruh? Ya kayak tadi itu, seperti kayak kiblat itu. Bagaimana? Masuklah WC. Maka kalau masuklah WC ngadep matahari, ngadep bulan, tidak makruh hukumnya. Atau bukan WC, tapi kasih satir yang lebih dari 350 cm, yang tidak jauh daripada 150 1 meter setengah. Nah, kemudian ayat bahudalik halal wadai hajatihi lakin nawi fil rawdah wa syarul muhadzab qala
inna istidbarah ma laysa makruh. Tapi kata Imam Nawawi membelakangi matahari dan bulan tidak makruh kata Imam Nawawi. Kata yang lainnya bilang makruh. Wa qala fi syarhil wasit inna tarka istiqbalihima wa istidbarihima sawa'un wa yakunu mubahan. Nah, Imam Nawawi ini yang kita bahas nanti bingung. Wa qala fi tahqiq inna karahat istiqbalahuma la asla laha wa qawluhu wa la yastakmilu la ghaysa gitu bi ba'd nusakh al-matan. Nah, faslun fi nawaqidil wudu al-musamma aidan bi asbabil hadas. Masuk bab selanjutnya, bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau yang menyebabkan hadas kecil. Udah ada. Belum. Kamu lagi go. Berapa menit lagi? Hah? Perbedaan ulama 3, 2, 1, 4. Ini sekarang pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, masuklah. Udah. Membatalkan wudu ini macam pembahasan